Dalam sekejap mata, sebuah kehidupan yang penuh petualangan, menawarkan kisah pengalaman, keluarga, dan cinta yang berwarna-warni, bisa tiba-tiba berubah menjadi warna abu-abu yang lebih gelap. Dengan setiap hari yang berlalu, ketidakhadiran orang yang paling dicintai menebarkan kegelapan yang mencekik, hingga akhirnya cahaya harapan benar-benar padam, menyisakan pertanyaan saat orang yang seharusnya ada justru tak ada. Nomor 20. Pada tanggal 27 Februari 1989, para karyawan yang tiba di sebuah perusahaan bingkai foto di Norcross, Georgia, menemukan gedung mereka kebanjiran akibat sistem sprinkler yang telah diaktifkan oleh kebakaran di meja kerja programmer komputer Lisa Geis. Wanita berusia 26 tahun itu telah bekerja sendirian sehari sebelumnya. Area tersebut hangus terbakar dan sebuah penemuan mengerikan ditemukan. Cairan vital menggenang di dekat meja Lisa, tetapi cairan itu sudah tercampur air dan terkontaminasi oleh sprinkler. Dan Lisa hilang. Polisi yang menyelidiki TKP menemukan pemberat pintu seberat 10 pon yang dilapisi cairan merah yang sudah tercampur di area hutan terdekat, diduga sebagai senjata potensial. Tas Lisa yang berisi semua barang kecuali kunci mobilnya ditemukan di atap terdekat setelah pagar berbunyi. Mobil Nissan Pulsar tahun 1983 miliknya ditemukan satu blok dari lokasi. Penyelidik juga menemukan upaya untuk menghapus informasi dari komputer perusahaan. Cairan vital ditemukan menempel pada kendaraan perusahaan dan kereta surat dengan noda merah. Meskipun ada bukti, Lisa dan tubuhnya tidak dapat ditemukan. Detektif memfokuskan penyelidikan pada seorang karyawan yang baru saja dipecat, yang memalsukan resume dan sedang dalam masa percobaan karena penggelapan. Diduga dia masuk untuk menghapus file, namun tanpa sengaja bertemu Lisa, yang menurut polisi dibunuh lalu dipindahkan. Pengujian luminol pada BMW milik tersangka menemukan bercak-bercak, namun hasilnya tidak meyakinkan. Bertahun-tahun kemudian, istri tersangka mengungkapkan dugaan bahwa Lisa dibuang di salah satu sumur di properti mereka, namun pencarian tidak membuahkan hasil. Kasus Lisa Geis masih belum terpecahkan. Tidak ada yang ditangkap dan keluarganya percaya bahwa dia tidak akan pergi sebelum pernikahan yang telah direncanakan, yang seharusnya berlangsung dalam beberapa minggu saja. Nomor 19. Sebagian besar dari kita sudah akrab dengan istilah Big Brother. Frasa yang pertama kali diciptakan dalam novel distopia berlatar masa depan 1984 yang ditulis oleh George Orwell pada tahun 1948 dan masih dianggap sebagai mahakarya hingga hari ini. Dalam buku tersebut, Orwell menggambarkan masa depan di mana seluruh dunia diperintah oleh satu pemerintahan tunggal. Ini adalah era penindasan di mana masyarakat dipaksa untuk mematuhi perintah atau akan dibawa ke sebuah ruangan rahasia, Ruang 101, tempat mereka keluar dalam keadaan hancur secara spiritual dan psikologis. Aspek yang paling diingat dari buku tersebut adalah bahwa setiap orang selalu diawasi, dan satu langkah salah atau tindakan pemberontakan akan langsung mendapat perlakuan sangat keras. Di dunia nyata, banyak orang khawatir hal ini sedang menjadi kenyataan, karena kamera keamanan bisa ditemukan di mana-mana. Dan bahkan telah terbukti bahwa pemerintah-pemerintah di dunia memata-matai warganya sendiri. Contoh yang bagus dari hal ini adalah ketika seseorang membicarakan tentang membeli produk baru dengan temannya secara lisan atau tatap muka. Lalu beberapa menit kemudian, iklan untuk produk yang sama muncul di salah satu perangkat pintar mereka. Ini juga telah terbukti berkat para pembocor rahasia bahwa lembaga-lembaga seperti NSA telah lama mendengarkan percakapan telepon orang-orang meskipun mereka selalu mengklaim tidak akan pernah melanggar privasi dengan cara seperti itu. Hasilnya adalah meningkatnya rasa paranoia di kalangan masyarakat umum, terutama karena sebagian besar dari kita membutuhkan perangkat seperti ponsel dan laptop untuk mencari nafkah dan tetap berhubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Teori konspirasi tentang topik ini mulai meningkat pada awal tahun 2000-an ketika diumumkan bahwa TV analog secara sistematis akan dihentikan dan digantikan dengan TV digital. Negara pertama yang menerapkan perubahan ini adalah Jerman ketika semua sinyal analog terestrial dimatikan di negara tersebut pada tahun 2003. Pemerintah Amerika Serikat memutuskan bahwa sinyal analog akan dimatikan pada tahun 2009 dan batas waktu internasional untuk peralihan itu ditetapkan sebagai tahun 2015. Alasan perubahan tersebut adalah agar spektrum analog dapat digunakan kembali untuk tujuan lain. Spektrum tersebut akan dibebaskan untuk layanan 4G dan 5G. Namun, peralihan ke digital juga akan memberikan penonton kualitas gambar dan suara yang lebih baik saat mereka menonton acara favorit mereka. Selain itu, teknologi digital akan memungkinkan lebih banyak saluran disiarkan pada waktu yang sama dalam ruang frekuensi yang sama.
Bagi kebanyakan orang, ini adalah kabar yang menggembirakan karena mereka sekarang bisa menonton acara mereka dengan resolusi yang lebih tinggi. Tetapi tidak semua orang menganggap ini adalah ide yang baik. Pertama, mereka menentang gagasan bahwa mereka tidak diberi pilihan selain beralih, dan mereka merasa ada sesuatu yang lebih jahat sedang terjadi di balik layar. Para penganut teori konspirasi mulai membuat klaim-klaim aneh, dan banyak orang mulai setuju dengan mereka. Mereka khawatir bahwa TV digital baru yang diperlukan untuk menonton televisi akan dipasangi kamera tersembunyi yang akan memantau setiap gerakan kita saat kita berada di rumah atau kantor. Rumah sakit, gedung pemerintahan, dan ruang publik lainnya seperti bar dan restoran juga tidak kebal. Pada saat peralihan selesai, hampir seluruh dunia akan berada di bawah pengawasan 24 jam dan privasi akan benar-benar tidak ada. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti periklanan dan kegiatan memata-matai. Meskipun ada klaim-klaim ini, sebagian besar orang sekarang memiliki TV digital, tetapi banyak orang lain masih merasa tidak nyaman di rumah mereka karena mereka merasa terus-menerus diawasi oleh Big Brother. Nomor 18. Taman Nasional New River Gorge adalah rumah bagi sungai Arung Jeram yang deras yang mengalir melalui ngarai-ngarai dalam di jurang tersebut. Meskipun namanya sungai baru, sebenarnya sungai ini adalah salah satu yang tertua di benua ini. Taman Nasional ini sendiri membentang lebih dari 70.000 ekar dan menawarkan banyak pemandangan indah. Meskipun indah, taman ini seperti banyak taman lainnya berbahaya dan tidak kenal ampun. Ada beberapa kasus orang hilang yang terjadi di sini selama bertahun-tahun, dan ke tempat inilah Jasmine Michelle Cruz terakhir kali terlihat berlari sebelum menghilang tanpa jejak. Jasmine Michelle Cruz yang berusia 30 tahun sedang mengunjungi ibunya pada tanggal 1 April 2016. Rumah tersebut terletak di blok 1100 Boonsboro Road di Deepwater, West Virginia. Hanya 25 mil dari Taman Nasional New River Gorge. Hari itu, kunjungan drama antara ibu dan anak itu dengan cepat memburuk dan terjadi pertengkaran di dalam rumah. Tidak pernah dijelaskan secara pasti apa yang menjadi penyebab perselisihan itu, tetapi hal itu cukup untuk membuat wanita tersebut berlari ke hutan menuju arah cagar alam. Itulah terakhir kalinya siapapun melihat atau mendengar kabar dari Jasmine. Setelah wanita tersebut dilaporkan hilang ke polisi, mereka segera melakukan penyelidikan, namun segera menyimpulkan bahwa tidak ada hal yang luar biasa dalam kasus ini. Jasmine adalah seorang dewasa dan diizinkan pergi sesuka hatinya. Karena pemikiran ini, pihak berwenang memutuskan untuk tidak mencatat kasusnya sebagai orang hilang atau dalam bahaya. Namun pada bulan Mei, karena masih belum ada tanda-tanda keberadaannya, polisi memutuskan bahwa penyelidikan lebih lanjut diperlukan. Saat itulah mereka mulai menyelidiki peristiwa tersebut, mempertimbangkan kemungkinan adanya tindakan kriminal yang terlibat. Pada tanggal 18 Mei, para deputi dari Fayette County menghabiskan hari dengan mencari Jasmine di tepi sungai dan di sekitar rumah-rumah di daerah tempat dia terakhir terlihat. Para deputi dibantu oleh unit anjing pelacak dari West Virginia Search and Rescue Group. Meskipun pencarian dilakukan secara menyeluruh, tidak ada petunjuk yang muncul untuk menunjukkan keberadaan atau nasib wanita yang hilang tersebut. Telah dicatat bahwa Jasmine tidak memiliki kondisi mental atau fisik yang dapat membuatnya menjadi ancaman bagi dirinya sendiri atau orang lain. Mengingat kedekatannya dengan Taman Nasional New River Gorge, pihak berwenang percaya bahwa dia mungkin tersesat di dalam kawasan tersebut. Namun, pencarian di wilayah tersebut belum dilakukan dan kasus ini tetap belum terpecahkan dan sangat membuat frustrasi. Nomor 17. Orang-orang telah terpesona oleh langit malam selama berabad-abad, dan para ilmuwan telah mempelajari bintang-bintang sejak lama. Sejak saat itu, kita telah banyak belajar tentang tata surya kita dan juga tata surya lain yang berada jutaan tahun cahaya jauhnya. Planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus telah dikenal sejak zaman prasejarah. Dan ini karena planet-planet tersebut dapat terlihat di langit malam dengan mata telanjang. Namun, planet-planet lain terbukti lebih sulit ditemukan. Penemuan teleskopik pertama terjadi pada tahun 1781 ketika William Herschel menemukan Uranus. Dan pada tahun 1848, Johann Galle menemukan Neptunus setelah ia mempelajari karya Urbain Le Verrier dan John Couch Adams. Pluto, yang sekarang tidak lagi dianggap sebagai planet, ditemukan pada tahun 1930 oleh Clyde Tombaugh dan sekarang telah diklasifikasikan ulang sebagai planet kerdil. Sejak saat itu, kita telah mempelajari sebanyak mungkin tentang kosmos. Tetapi beberapa penganut teori konspirasi, salah satunya adalah seorang astronom terkenal, percaya bahwa kita telah salah tentang satu aspek tertentu dan penting dari galaksi kita sendiri. Astronom Paul Cox telah membuat beberapa klaim kontroversial tentang matahari kita,
Dan dia percaya bahwa Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional (NASA) berada di balik semua ini. Meskipun klaim anehnya telah ditolak oleh sebagian besar orang, yang lain mempercayainya, kemungkinan karena kredensialnya sebagai seorang astronom yang dihormati. Cox membuat pernyataan kontroversial tersebut pada bulan Juni 2016 ketika dia membawakan acara langsung selama 8 jam, di mana dia membahas transit planet Merkurius melintasi matahari. Acara tersebut disiarkan di situs web SLU, namun acara itu berubah arah secara tak terduga. Saat membicarakan posisi Merkurius saat itu di layarnya, dia tiba-tiba berkata, "Anda mungkin bertanya-tanya, apa benda bulat besar di sebelah matahari itu?" Dia kemudian dengan santai menyebutkan bahwa para penonton sedang melihat matahari kedua bumi dan bercanda bahwa kebanyakan orang mungkin tidak tahu itu ada. Para penonton langsung terkejut dengan pernyataan kontroversial ini. Beberapa awalnya mengira Paul Cox sedang bercanda, namun kemudian menjadi jelas bahwa dia sangat serius tentang hal itu. Dia melanjutkan untuk menjelaskan bahwa matahari kedua ini biasanya disembunyikan dari pandangan publik oleh beberapa lembaga, salah satunya adalah NASA, tetapi dia tidak mengungkapkan nama-nama lembaga lain yang terlibat dalam rencana menyeramkan ini. Seperti yang sudah diduga, pernyataan-pernyataan ini langsung menimbulkan kehebohan di dunia maya. Blogger penganut teori konspirasi langsung menulis tentang matahari kedua yang telah disembunyikan dari kita selama puluhan tahun. Sementara yang lain menggunakan media sosial untuk menyebarkan kabar bahwa kita telah dibohongi oleh pemerintah sepanjang hidup kita. Masalah dengan teori konspirasi ini adalah bahwa teori tersebut dikemukakan oleh seseorang yang sampai saat itu dihormati di bidangnya dan telah melakukan banyak penelitian sendiri selama karirnya. Karena hal ini, para penganut teori konspirasi dengan cepat ikut-ikutan dan mulai membanjiri internet dengan kabar tentang dugaan penipuan ini. Rekan-rekan astronom Cox dengan cepat menunjukkan bahwa objek yang ia tunjuk saat membuat komentar tersebut sebenarnya adalah planet Merkurius yang memang sudah ia bahas sejak awal. Klaim-klaimnya telah dibantah oleh para astronom dan pakar lainnya yang meyakinkan publik bahwa kita hanya memiliki satu matahari dan tidak ada benda langit seperti itu yang disembunyikan dari kita. Nomor 16. A.J. Bro, seorang warga Homer, Louisiana, adalah anggota masyarakat yang sangat disukai di komunitasnya. Selama 3 dekade terakhir, dia telah bekerja di toko pakaian lokal sebagai seorang pramuniaga. Dia adalah seorang duda cerai dan memiliki 3 orang putri. A.J. juga pernah mengalami beberapa masalah, terutama dengan alkohol. Setelah mencapai titik nadir pada tahun 1983, dia memutuskan bahwa sudah cukup. Pria itu mencari bantuan dan pada tahun 1991 dia sudah 8 tahun hidup tanpa alkohol. Setelah belajar dari kesalahannya, pria berusia 50 tahun itu akan berusaha keras untuk membantu orang lain yang mengalami masalah yang sama. Dia akan diangkat menjadi sekretaris pertemuan Alcoholics Anonymous setempat dengan harapan dapat membantu mengubah hidup orang lain yang sedang menuju nasib yang sama. Upaya AJ bagaimanapun terhenti pada bulan Agustus itu ketika dia secara misterius menghilang, tanpa meninggalkan petunjuk tentang nasibnya. Pada tanggal 28 setelah meninggalkan pertemuan AA seperti biasa, dia menyeberang jalan menuju sebuah toko kelontong untuk membeli susu. Dia meninggalkan mobilnya, sebuah Ford Tempo, di tempat parkir Jimbowie Park, tempat pertemuan itu diadakan. Tidak jelas apakah AJ berhasil masuk ke toko atau melakukan pembelian apapun. Tidak diketahui apakah dia menghilang sebelum masuk ke dalam ruangan atau hilang setelahnya. Pada saat itu, AJ tinggal bersama salah satu putrinya, dan ketika dia tidak kembali malam itu, putrinya melaporkan AJ hilang keesokan harinya. Butuh waktu sehari penuh sebelum para penyelidik menemukan mobil Ford Tempo itu, yang ditinggalkan di seberang klub Easy Dasip. Kendaraan itu terkunci, dan banyak barang pribadi miliknya yang tertinggal di dalam, termasuk dompet, buku cek, dan tas bank berisi $165. Yang hilang dari tempat kejadian adalah kunci mobil dan sekarton susu. Tangki bensin juga kosong, padahal dia baru saja mengisi bahan bakar beberapa jam sebelumnya. Berita tentang warga tetap Homa yang hilang mulai menyebar ke seluruh komunitas, dan hampir seketika laporan penampakan sporadis mulai berdatangan. Pada tanggal 30 Agustus di hari yang sama saat kendaraan itu ditemukan, teman lama Kenneth, Pellegrin, mengatakan bahwa dia sempat berpapasan dengan AJ. Dia mengklaim bahwa pria yang hilang itu sedang menggunakan telepon umum di luar sebuah toko. Kenneth menggambarkan dia sebagai seseorang yang acak-acakan dan tidak seperti dirinya yang biasanya supel. Dia juga memperhatikan bahwa AJ sedang diawasi oleh 3 pria di dalam mobil kecil berwarna merah. Temannya juga merasa pakaian yang dikenakannya aneh dan tidak seperti biasanya.
Dia mengenakan kemeja flanel, celana longgar, dan sepatu tenis tua yang sepertinya bukan miliknya. AJ mengenakan kemeja putih dan dasi pada malam saat dia pertama kali menghilang. Setelah masuk ke toko dan keluar lagi, Kenneth mendapati baik temannya maupun mobil merah itu sudah tidak ada. Kemudian hari itu, seorang kenalan lain dilaporkan melihat AJ dan mobil merah yang mencurigakan itu. Mobil itu sedang melaju di sebuah jalan pedesaan sekitar 8 mil di luar Homer. Kesaksian mata berikutnya akan memberikan informasi yang lebih menyeramkan lagi. Konon, dia melihat 3 pria memaksa seorang pria yang tidak dikenal masuk ke dalam mobil putih di Jim Bowie Park, tepat di lokasi di mana tempo itu ditemukan. Kasus ini kemudian berbelok ke arah yang jauh lebih kelam ketika polisi menerima sepucuk catatan, menyatakan bahwa AJ sedang mabuk pada malam hilangnya dia, dan bahwa dia mengalami luka di perut yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Catatan itu menyatakan bahwa dia kemudian dimasukkan ke dalam karung kapas dan digulingkan menuruni tepian Bayou dekat bendungan. Bendungan yang mereka maksud berada di dekat taman, dan para detektif segera memulai pencarian besar-besaran, tetapi mereka tidak menemukan apapun dan menyimpulkan bahwa surat itu hanyalah lelucon yang kejam. Penampakan berikutnya yang mungkin dari pria yang hilang itu terjadi pada tanggal 24 September. Seorang warga Lockport, Christy Boudreau, melihat sebuah van berhenti di dekat rumahnya. Seorang pria yang tampak acak-acakan keluar dengan terhuyung-huyung, diduga berbau alkohol. Pria itu mendekatinya dan bertanya apakah dia ingin membeli sekantong ikan beku. Dia menolak dan pria itu pun pergi. Christy merasa pria itu terlihat tidak asing dan mungkin saja dia adalah AJ. Setelah dia diperlihatkan foto tahanan AJ dari masa-masa dia suka minum, Christy yakin bahwa pria yang dia lihat adalah orang yang sedang mereka cari. Namun terlepas dari penampakan-penampakan ini, AJ tetap menghilang secara misterius, dan kendaraan yang pernah terlihat bersamanya tidak pernah ditemukan, serta pria-pria misterius itu tidak pernah teridentifikasi. Nomor 15. Pada tahun 1920-an, Partai Nasionalis Tiongkok mengusulkan agar sebuah bendungan besar dibangun di atas Sungai Yangtze. Ide di balik proyek ini, yang sekarang dikenal sebagai Proyek Konservasi Air 3 Ngarai Sungai Yangtze, sempat ditunda selama beberapa tahun hingga tahun 1953 ketika diputuskan bahwa studi kelayakan harus dilakukan dan lokasi harus dipilih. Salah satu alasan utama pembangunan bendungan ini adalah untuk mengendalikan banjir besar yang terjadi ketika sungai meluap. Namun bendungan ini juga membuka peluang perdagangan di pedalaman dan dapat digunakan untuk menghasilkan listrik bagi beberapa wilayah di negara tersebut. Banyak orang langsung mendukung, tetapi beberapa orang menganggap bahwa proyek ini adalah ide yang buruk. Mereka khawatir bahwa bendungan tersebut akan runtuh dan lebih dari 1,3 juta orang akan kehilangan rumah, bahkan mungkin nyawa mereka. Jika hal ini terjadi, banyak situs budaya ikonik akan benar-benar hancur. Situs arkeologi akan hilang, dan orang-orang yang tinggal di sepanjang sungai akan menjadi miskin. Lalu ada teori bahwa menahan begitu banyak air, sekitar 42 miliar ton akan membahayakan planet ini. Para penentang menyatakan bahwa air tersebut akan menyebabkan bumi bergeser secara tidak wajar, dan hal ini akan menyebabkan bencana alam, terutama gempa bumi dan tanah longsor di seluruh dunia, yang mengakibatkan banyak orang kehilangan nyawa atau terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Kemudian disarankan agar serangkaian bendungan dibangun sebagai gantinya. Bendungan-bendungan itu akan lebih kecil, lebih mudah dikelola, dan menampung air lebih sedikit dibandingkan proyek yang diusulkan. Bendungan-bendungan itu akan menghasilkan listrik sebanyak bendungan besar dan akan mengendalikan banjir di daerah tersebut dengan sama efektifnya. Namun kekhawatiran mereka tidak didengarkan. Namun demikian, ketakutan mereka menyebabkan penundaan pembangunan bendungan selama 40 tahun yang akhirnya dimulai pada tahun 1994. Namun bahkan saat itu, proyek tersebut tetap menghadapi berbagai masalah. Ketika dana habis, pemerintah Tiongkok meminta pinjaman kepada Bank Dunia, namun ditolak karena ada kekhawatiran bahwa bendungan tersebut akan menimbulkan masalah lingkungan. Tahap pertama pembangunan selesai pada tahun 1997, dan pada tahun 2003, waduk mulai terisi. Hal ini menyebabkan sebanyak 1.200 situs arkeologi penting hilang selamanya. Dinding utama bendungan selesai dibangun pada tahun 2006, dan 10 tahun kemudian, proyek ini berhasil diselesaikan. Pada tahun 2024, sebuah klaim viral mulai beredar, yang menyatakan bahwa air di bendungan 3 Ngarai telah menyebabkan rotasi bumi melambat. Klaim ini telah diselidiki dan ternyata benar, namun ditemukan bahwa perubahan rotasi tersebut sangat kecil, karena bumi hanya berputar sekitar 0,06 mikrodetik lebih lambat dari biasanya. Hal ini menjadi kelegaan besar bagi jutaan orang di seluruh dunia.
Namun seperti yang sering terjadi, beberapa penganut teori konspirasi menolak menerima data ini dan mulai membuat klaim-klaim aneh tentang apa yang mereka yakini sebenarnya sedang terjadi. Mereka mengklaim bahwa jumlah air yang sangat besar yang menyebabkan ketidakseimbangan pada rotasi bumi telah mulai memengaruhi pola cuaca di planet ini. Mereka juga yakin bahwa hal itu menyebabkan beberapa gempa bumi dan bencana alam terbaru. Namun, mereka tidak dapat memberikan bukti apapun untuk mendukung teori ini. NASA telah menunjukkan bahwa rotasi bumi memang berfluktuasi dan bahwa anggapan bahwa planet kita terdampak negatif oleh bendungan tiga ngarai seharusnya dikesampingkan sebagai teori pinggiran belaka. Nomor 14. Nama Lloyd Lionel Gaines mungkin bukan nama yang dikenal banyak orang. Tetapi 3 bulan sebelum dia menghilang, dia adalah sosok yang penting. Lloyd telah memenangkan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang mewajibkan negara bagian Missouri untuk menerimanya di Fakultas Hukum atau membangun sekolah terpisah namun setara untuk orang Afrika Amerika. Perjuangan hukum Lloyd selama 3 tahun pada akhirnya membuka jalan bagi penghapusan segregasi di universitas-universitas di seluruh negeri, dan dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang pengacara. Sayangnya, tepat setelah dia memenangkan kasus itu, mimpi Lloyd berubah menjadi mimpi buruk. Pada suatu malam hujan di bulan Maret 1939, Lloyd meninggalkan rumahnya di St. Louis dan memberitahu petugas pintu bahwa dia hanya akan pergi sebentar untuk membeli perangko. Dia tidak pernah kembali dari keperluan itu dan dia tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Karena Lloyd adalah seorang penyendiri, butuh beberapa hari sebelum ada yang menyadari bahwa dia hilang dan butuh 7 bulan lagi sebelum hal itu dipublikasikan. Surat kabar di seluruh negeri memuat fotonya dan memberi keterangan bahwa dia hilang. Upaya ini tidak menghasilkan petunjuk yang pasti, dan selama beberapa bulan berikutnya, rumor mulai beredar tentang hilangnya Lloyd secara tiba-tiba. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia dibunuh oleh para pendukung segregasi, sementara yang lain menduga dia meninggalkan daerah itu dan hidup di tempat lain. Lloyd sesekali dilaporkan terlihat di New York sebagai guru dan di kota Meksiko setelah dia disuap untuk membatalkan gugatan yang sedang dia jalankan. Tidak ada satupun dari klaim-klaim ini yang pernah dikonfirmasi. Mengingat era saat Lloyd menghilang, polisi tidak pernah menyelidikinya. Namun juga tidak jelas apakah keluarganya pernah pergi ke polisi untuk membuat laporan orang hilang. Sebagian besar kerabatnya masih tinggal di daerah itu, menunggu titik terang yang mungkin tidak akan pernah datang. Pada tahun 1951, seorang wartawan bernama Edward T. Clayton menerbitkan sebuah artikel mengenai kasus tersebut. Laporannya tetap menjadi penyelidikan paling mendalam tentang hilangnya Lloyd, namun tetap saja tidak bisa memastikan secara pasti apa yang terjadi pada aktivis yang hilang tersebut. Pada saat ini, semua bukti sudah terhapus, dan kasus ini akan tetap menjadi misteri orang hilang yang belum terpecahkan. Nomor 13. Berkat pelajaran geografi di sekolah, kita tahu bahwa gempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba di sepanjang patahan bumi, biasanya akibat pergerakan lempeng tektoniknya. Namun tampaknya bahkan pengetahuan dasar ini pun tidak dapat diterima oleh beberapa penganut teori konspirasi. Salah satu penentang pengetahuan ini adalah seorang ulama yang berasal dari Iran, dan dia telah menimbulkan kehebohan di seluruh dunia pada tahun 2010 ketika dia membuat beberapa klaim aneh dan kontroversial tentang fenomena alam ini. Gempa bumi adalah kejadian yang umum di Iran karena negara ini mengalami lebih banyak gempa dibandingkan sebagian besar negara lain setiap tahunnya. Presiden Iran saat itu, Mahmud Ahmadinejad, memprediksi bahwa gempa bumi besar pada akhirnya akan melanda ibu kota Teheran, dan dia menyarankan agar 12 juta penduduk yang tinggal di sana pindah ke daerah yang lebih aman. Itu adalah klaim yang tidak masuk akal, karena memindahkan sebanyak itu orang akan menjadi mimpi buruk logistik, dan banyak yang akan menolak meninggalkan rumah mereka hanya karena ketakutan dan prediksi satu orang. Namun jika dibandingkan dengan klaim Qasem Soleimani, pernyataan Ahmadinejad tampak hampir masuk akal. Soleimani menyebabkan kemarahan di seluruh dunia setelah dia menyarankan bahwa gempa bumi sebenarnya bukan bencana alam, dan bahwa gempa bumi disebabkan oleh perempuan yang berpakaian tidak pantas. Dia juga menyalahkan perempuan yang berzina, perempuan lain yang menurut kata-katanya merusak kesucian mereka, dan perempuan yang menyesatkan laki-laki. Pernyataannya hampir pasti merupakan reaksi berlebihan terhadap fakta bahwa banyak perempuan muda di Iran menolak berpakaian sesuai aturan Islam, yang melarang mereka memperlihatkan bagian tubuh apapun kepada laki-laki yang bukan muhrim kecuali wajah, tangan, dan kaki mereka. Rambut, leher, dan seluruh tubuh mereka harus ditutupi saat mereka berada di tempat umum. Namun, selama bertahun-tahun, semakin banyak perempuan yang memutuskan untuk melanggar aturan ini, yang jelas membuat Sadiki marah.
Dalam salah satu khotbahnya, dia mengklaim bahwa kuasa ilahi berbicara kepadanya dan memberitahunya bahwa negara sedang ditimpa bencana seperti gempa bumi. Dia menambahkan bahwa bencana-bencana ini hanya bisa dihindari jika perempuan mulai berpakaian dengan pantas dan kembali pada ajaran agama mereka. Perlu dicatat bahwa perempuan yang dimaksud hanya memutuskan untuk mengenakan mantel ketat dan syal yang memperlihatkan sebagian rambut mereka, yang mana hal itu tidak diperbolehkan. Ketika ditanya kapan gempa bumi ini akan melanda Iran, Sadiki mengklaim bahwa dia tidak bisa memberikan tanggal pasti, tetapi dia menegaskan kembali bahwa itu hanya masalah waktu sebelum bencana itu terjadi. Dia juga menyarankan agar orang-orang yang tinggal di Teheran segera pindah, atau setidaknya 5 juta dari 12 juta penduduknya pindah untuk menekan jumlah korban jiwa ketika gempa itu benar-benar terjadi. Pikirannya didukung oleh Menteri Kesejahteraan negara itu yang menyatakan bahwa doa dan pertobatan adalah satu-satunya cara untuk menghindari bencana ini, dan bahwa para wanita yang dimaksud harus mulai meminta pengampunan atas pelanggaran mereka. Para ahli seismologi telah memperingatkan pemerintah Iran bahwa gempa besar pada akhirnya akan melanda Teheran, dan beberapa di antaranya menyarankan agar ibu kota dipindahkan ke tempat lain untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Sadiki percaya bahwa jika para wanita Teheran tidak memilih untuk bertobat dan meninggalkan cara hidup mereka yang penuh dosa, mereka akan menjadi penyebab bencana besar yang akan merenggut banyak nyawa dan menjerumuskan negara ke dalam krisis keuangan yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Nomor 12, Sherry Dahardi menjadi contoh lain dari kasus hilang yang tak bisa dijelaskan. Dia lahir pada Juli 1963 dan tumbuh besar di Paradise Valley, Arizona. Pada usia 28 tahun, di tahun 1991, dia tinggal di wilayah timur laut Phoenix. Dia tinggal bersama pacarnya di kawasan nomor 6400 di East Via Estrella, dan mereka berdua mencari nafkah sebagai pemangkas pohon. Meskipun penampilan luar ini tampak menunjukkan kehidupan yang bahagia, kenyataannya jauh dari itu. Ada sesuatu yang gelap yang menghantui di dalam rumah itu. Menurut semua orang, Sherry tetap mempertahankan kepribadiannya yang ceria, meskipun ada banyak hal yang terjadi di dalam dirinya. Namun, kepribadian cerah itu akan direnggut dari tempat itu pada tahun itu ketika sesuatu yang benar-benar aneh melanda Paradise Valley. Pada tanggal 29 Maret, Sherry meninggalkan rumahnya dan menuju ke Paradise Valley Mall. Dia berencana membeli baju renang dan meminta uang kepada pacarnya. Pacarnya dengan senang hati memenuhi permintaannya dan Sherry pun pergi melangkah ke dalam gelapnya malam pada pukul 8 malam. Dan Sherry tidak pernah terlihat lagi. Baru beberapa hari kemudian, setelah beberapa kali menelpon tanpa jawaban, keluarga Sherry mulai khawatir. Dan mereka pun mengetahui bahwa Sherry tidak pernah pulang ke rumah setelah pergi ke mall pada malam yang naas itu. Keluarga awalnya melakukan pencarian sendiri setelah mengetahui bahwa Sherry telah pergi ke mall. Mereka menuju ke tempat parkir pusat perbelanjaan tersebut, di mana mereka menemukan El Camino hijau milik Sherry yang ditinggalkan. Mobil itu telah ditinggalkan di tempat parkir Target. Segera, keluarga itu menyadari beberapa hal aneh terkait penemuan ini. Pertama, kursi pengemudi didorong lebih ke belakang daripada yang biasa digunakan Sherry. Dia memiliki tinggi 5 kaki 3 inci dan posisi kursi itu menunjukkan bahwa seseorang yang jauh lebih tinggi telah mendudukinya. Dompet, tas tangan, dan identitas wanita yang sekarang hilang itu semuanya ditemukan kembali di rumahnya di East Villa Estrella. Akhirnya, pihak berwenang mengetahui tentang hilangnya Sherry secara tiba-tiba dan mulai menanyai pacarnya. Dia memberitahu mereka tentang perjalanan mendadak ke mall untuk membeli baju renang, tetapi tidak menjelaskan bagaimana kejadian malam itu bisa sampai pada titik itu. Baju renang bukanlah barang yang mendesak dan sebenarnya bisa dibeli keesokan paginya. Saat polisi mulai menyelidiki lebih jauh, mereka akan mengungkap kegelapan yang selama ini menghantui rumah tersebut. Ternyata pasangan tersebut memiliki riwayat perselisihan rumah tangga, di mana sang pacar sering dianggap sebagai pemicunya. Para detektif dengan cepat mengambil kesimpulan dan menetapkan Matthew Echeles sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Kecurigaan mereka semakin kuat ketika para saksi mengungkapkan sesuatu yang mengganggu. Diduga, Echeles telah membual kepada beberapa orang tentang melakukan kejahatan yang sempurna. Dia diduga mengaku telah membunuh Sherry dan membuangnya ke dalam mesin pencacah kayu. Namun, tidak ada bukti atas tuduhan ini yang pernah ditemukan dan polisi tidak dapat memastikan apakah dia benar-benar sudah meninggal atau belum. Tampaknya tidak ada apapun yang mengisyaratkan bahwa hal itu benar-benar terjadi. Setahun kemudian, Echeles ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Lalu lagi pada tahun 1995 karena penyerangan dan pelanggaran narkotika.
Kemudian lagi dengan alasan yang sama pada tahun 1999 dan 2007. Selama beberapa tahun berikutnya, kasus seri Dougherty tetap tidak berkembang, hingga sebuah rilis berita tak terduga pada bulan Maret 2016. Qatar News melaporkan bahwa polisi Phoenix mungkin sudah hampir melakukan penangkapan dalam kasus ini. Mereka tidak memberikan rincian tambahan, tetapi hampir 1 dekade kemudian masih belum ada seorang pun yang didakwa dalam kasus hilangnya Sherry Dougherty. Nomor 11. Proyek Bluebeam jangan disamakan dengan proyek Blue Book yang merupakan studi tentang penampakan UFO, juga mengandung unsur makhluk luar angkasa. Namun menurut para penganut teori konspirasi, proyek ini juga melibatkan agama dan rencana jahat oleh pemerintah-pemerintah di seluruh dunia. Teori ini sudah ada sejak tahun 1990-an, ketika seorang jurnalis asal Kanada bernama Sergei Monast pertama kali memperkenalkannya ke dunia. Meskipun dia tidak pernah mengungkapkan sumber-sumbernya, dia menyatakan bahwa NASA memimpin sebuah operasi di mana agama New Age akan didirikan dengan menggunakan gambar holografis dan memanipulasi pikiran masyarakat. Dia mengklaim bahwa proyek tersebut akan dilakukan dalam 4 tahap. Tahap pertama akan melibatkan gempa bumi yang terjadi di seluruh dunia, namun gempa ini bukanlah gempa biasa. Gempa-gempa itu akan direkayasa oleh pemerintah yang sama dengan tujuan yang sangat spesifik. Setelah gempa-gempa itu mereda, para arkeolog akan mulai membuat penemuan-penemuan besar di bawah tanah yang baru saja terbuka. Penemuan-penemuan ini akan mengguncang pemahaman kita tentang agama dan sejarah, dan banyak orang akan mulai mengikuti agama zaman baru yang telah disebutkan sebelumnya sebagai gantinya. Setelah itu, teknologi akan digunakan untuk memproyeksikan gambar holografis para dewa di langit agar semua orang bisa melihatnya. Hal ini akan membuat banyak orang percaya bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa, dan bahwa mereka perlu mulai mengikuti agama baru ini. Laga berikutnya adalah membuat orang-orang percaya bahwa mereka sedang dihubungi secara telepati. Hal ini akan dicapai dengan menggunakan gelombang frekuensi rendah yang menurut Monas akan menciptakan ilusi suara-suara yang berbicara kepada mereka di dalam pikiran mereka. Terakhir, tahap keempat akan melibatkan kemunculan sosok seperti Yesus, seorang juru selamat yang tiba-tiba muncul di bumi dan yang akan meyakinkan seluruh dunia untuk beralih ke satu pemerintahan dan satu agama. Pada titik ini, banyak orang sudah yakin bahwa militer Amerika Serikat telah mengembangkan teknologi holografik yang bisa digunakan untuk menipu siapa saja yang mereka inginkan. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa langit sebenarnya hanyalah sebuah layar raksasa dan apa yang kita lihat di atas sana tidak lebih dari sebuah ilusi. Monas menambahkan bahwa NASA akan menggunakan teknologi ini untuk merekayasa invasi palsu makhluk luar angkasa ke bumi, dan orang-orang akan dengan mudah tertipu untuk mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Bahkan kematian Monas dianggap mencurigakan oleh para penganut teori konspirasi. Meskipun catatan medisnya menyatakan bahwa ia meninggal karena serangan jantung, beberapa orang percaya bahwa teorinya benar dan bahwa ia dibungkam oleh pemerintah sebelum ia bisa mengungkapkan lebih banyak tentang rencana jahatnya. Sebelum ia bisa mengungkapkan lebih banyak tentang rencana jahat mereka untuk menguasai dunia. Seiring berjalannya waktu, beberapa lembaga lain, termasuk HAARP, SpaceX, dan lainnya, telah dimasukkan ke dalam teori yang terus berkembang ini. Dan kemunculan teknologi AI hanya semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa kita sedang dibohongi. Namun para ahli dengan mudah menepis klaim-klaim ini. Tidak pernah ada bukti yang diajukan untuk mendukung klaim-klaim tersebut, dan secara umum diterima bahwa dia hanya berspekulasi dan menyampaikan pemikirannya seolah-olah itu adalah fakta. Selain itu, tidak ada teknologi holografik seperti yang dijelaskan dalam teorinya, karena tidak ada pemerintah yang memiliki kemampuan untuk memproyeksikan video invasi alien ke seluruh dunia secara bersamaan. Pukulan terakhir untuk teori ini adalah kenyataan bahwa tanggal pasti dari peristiwa tersebut telah diprediksi beberapa kali. Namun seperti yang kita semua tahu, tidak pernah terjadi invasi alien. Tatanan dunia baru belum terbentuk, dan kita semua masih bebas untuk mengikuti agama pilihan kita di sebagian besar negara. Nomor 10. Pada tahun 1990, Doreen Marvio yang berusia 34 tahun dari Johnston, Rhode Island, berhenti dari pekerjaannya untuk fokus pada pernikahannya dengan Stephen yang mencurigainya berselingkuh. Doreen menghilang pada tanggal 29 Maret, hari ketika dia tidak menelpon ibunya. Stephen mengaku bahwa dia mengunjungi Doreen selama istirahat makan siang yang luar biasa lama, yaitu 1 jam pada hari itu. Ketika dia kembali ke rumah pada pukul 4 sore, Doreen sudah tidak ada.
Dia menunggu 2 hari hingga tanggal 31 Maret untuk melaporkan Doreen hilang. Stephen mengklaim sebuah koper, pakaian, dan $600 juga hilang, menunjukkan bahwa Doreen pergi secara sukarela. Namun polisi mencatat mobilnya, kucing-kucingnya, alat pengeriting rambut, dan sikat giginya tertinggal, serta tidak ada uang yang diambil dari rekening bersama mereka. Para penyelidik tidak percaya bahwa Doreen pergi atas kemauannya sendiri. Mereka memfokuskan penyelidikan pada Stephen, yang mengaku telah menyewa detektif swasta karena curiga istrinya berselingkuh dengan beberapa pria, namun tidak memberikan bukti apapun. Kasus ini pun terhenti, hingga 2 bulan kemudian ketika 2 catatan yang diketik dengan mesin tik muncul. Salah satu catatan mengisyaratkan bahwa Stephen terlibat, mengklaim bahwa tubuh Doreen berada di sebuah kolam di Providence, namun pencarian di area tersebut tidak menemukan apapun. Catatan kedua mengecam Doreen sebagai orang yang berselingkuh, dengan menyebutkan nama-nama pasangan yang diduga. Kedua surat tersebut dilacak berasal dari mesin tik di rumah ibu Stephen, namun Stephen kemudian menolak untuk bekerja sama dan menyewa seorang pengacara. Setelah itu, kasus ini menjadi buntu. Stephen meninggal 9 tahun kemudian tanpa memberi kejelasan apapun. Dia tidak pernah didakwa dan hilangnya Doreen Murphy tetap belum terpecahkan hingga hari ini. Nomor 9, Stonehenge tetap menjadi salah satu monumen paling misterius yang pernah ditemukan. Penyebutan monumen ini sudah ada sejak abad ke-12, tetapi penggalian di lokasi tersebut baru dimulai untuk pertama kalinya pada tahun 1620-an. Survei pertama di lokasi ini dilakukan oleh John Aubrey pada tahun 1660-an, dan dia menduga bahwa lubang Aubrey yang dinamai menurut namanya dulunya berfungsi sebagai kuil druid pada zaman kuno. Pada abad ke-18, monumen ini dipelajari oleh William Stukeley dan akhirnya ditentukan bahwa Stonehenge berasal dari zaman perunggu. Pada tahun 1882, situs ini dinyatakan sebagai monumen kuno yang dilindungi. Dan meskipun banyak sekali penelitian telah dilakukan di situs ini, yang terletak di Salisbury Plain di Wiltshire, Inggris, masih banyak pertanyaan yang tersisa tentang struktur yang aneh dan penuh teka-teki ini. Perlu dicatat bahwa pembangunan Stonehenge dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu, tetapi para pembangunnya tidak pernah meninggalkan petunjuk siapa mereka atau untuk apa mereka bermaksud menggunakan tempat itu. Tidak pernah ditemukan catatan tertulis tentang pembangunannya, sehingga berbagai teori bermunculan mengenai tujuan dan siapa orang-orang yang membangunnya. Salah satu teori paling awal dan paling aneh menyatakan bahwa batu-batu besar itu diletakkan di sana oleh seorang raksasa. Dipercaya bahwa sejarawan awal sangat bergantung pada cerita rakyat setiap kali mereka menemukan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Dan seorang raksasa tampaknya menjadi penjelasan yang sempurna untuk hal ini. Tapi klaim aneh ini menjadi semakin aneh. Menurut beberapa sejarawan dari masa itu, raksasa tersebut diperintahkan untuk membawa batu-batu itu ke lokasi oleh Merlin, penyihir yang sering dikaitkan dengan legenda Arthurian. Teori lain dan mungkin yang paling umum adalah bahwa Stonehenge dibangun oleh makhluk luar angkasa yang mengunjungi bumi ribuan tahun yang lalu. Yang lain percaya bahwa mereka hanya memberikan teknologi yang dibutuhkan kepada orang-orang yang tinggal di daerah tersebut untuk memindahkan batu-batu itu, dan bahwa teknologi yang sama kini telah hilang di telan waktu. Juga populer di kalangan para penganut teori konspirasi adalah anggapan bahwa Stonehenge dibangun oleh para druid kuno. Menurut teori ini, monumen tersebut digunakan untuk menyembah berhala mereka. Namun kita tahu bahwa para druid pertama baru muncul sekitar 2000 tahun setelah Stonehenge dibangun. Jadi teori itu telah ditolak oleh sebagian besar ahli. Lalu ada teori bahwa monumen itu digunakan oleh para musisi pada zaman kuno. Para peneliti mempelajari komposisi batu-batu itu dan menemukan bahwa ketika monolit batu biru diketuk di titik-titik tertentu, batu-batu itu tampak beresonansi, mirip seperti drum. Namun teori ini juga memiliki kelemahan karena tampaknya tidak masuk akal jika seseorang mau mengangkut batu-batu yang sangat berat dan besar ini sejauh bermil-mil hanya untuk membangun seperangkat drum yang rumit dan nyaris tidak berfungsi. Namun beberapa orang percaya bahwa Stonehenge sama sekali tidak memiliki makna penting dan bahwa itu dibangun oleh 2 manusia gua kuno yang tidak punya kegiatan lain yang lebih baik untuk dilakukan. Mereka hanya punya banyak waktu luang dan akhirnya memutuskan untuk menumpuk beberapa batu di atas satu sama lain. Meskipun para ahli teori yang mempercayai teori ini belum mampu menjelaskan bagaimana hal itu bisa dilakukan. Para ahli yang telah mempelajari situs tersebut mengemukakan beberapa teori yang paling masuk akal, yaitu bahwa Stonehenge digunakan sebagai kuil, tempat pemakaman, atau kalender astronomi. Hal ini telah diterima sebagai sesuatu yang masuk akal oleh sebagian besar ilmuwan, dan tidak diragukan lagi bahwa banyak teori tentang Stonehenge akan bermunculan dalam beberapa tahun dan dekade mendatang,
dan teori-teori tersebut pasti akan seaneh yang sudah bisa diduga. Nomor 8. Di mana si Jimmy? Pertanyaan ini telah mendominasi dunia tinju sejak tahun 2003 ketika perhatian publik tertuju pada fakta bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Jim Robinson, salah satu lawan profesional pertama Muhammad Ali, selama beberapa tahun. Pada Februari 1961, dia muncul di ring tinju di Miami, Florida, membawa tas tentara usang yang berisi perlengkapan. Pemuda itu sebenarnya tidak seharusnya bertarung melawan Ali dan sebenarnya hanya pengganti dadakan bagi petinju yang semula dijadwalkan. Dia belum mengetahuinya, tapi Robinson akan dikenal karena kalah hanya dalam 94 detik dari petinju yang kelak menjadi juara dunia kelas berat 3 kali. Dia menjadi korban pukulan dahsyat petinju muda itu, kalah dalam pertarungan dengan KO. Ali akan terus naik peringkat sejak saat itu, menjadi petinju hebat seperti yang kita kenal sekarang. Tapi bagaimana dengan Jimmy? Jim Robinson tampaknya menghilang dari pandangan setelah itu, lalu seolah lenyap begitu saja, dan baru diperhatikan lebih dari 40 tahun kemudian. Pengumpul tanda tangan Steven Singer lah yang akhirnya menemukan bahwa petinju itu adalah orang yang hilang. Singer telah mengumpulkan tanda tangan dari semua 50 lawan Ali ketika pada tahun 2003 ia menyadari bahwa ada satu yang belum ia dapatkan. 35 yang pertama mudah didapatkan. Yang lainnya memakan waktu berbulan-bulan, tapi akhirnya ia berhasil mendapatkannya. Semua kecuali satu. Setelah berbicara dengan jurnalis, reporter, sejarawan tinju, dan bahkan meminta bantuan pelatih lama Ali, Angelo Dundee, segera diketahui bahwa tidak ada yang tahu di mana Jim Johnson berada atau kemana akhirnya ia pergi. Begitu saja dunia seolah-olah runtuh. Di mana lawan Muhammad Ali? Seolah-olah Sweet Jimmy bahkan belum pernah ada sampai saat itu ketika disadari bahwa dia hilang. Para penggemar pun turun tangan, menelusuri catatan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya tidak memiliki jawaban. Selama 6 tahun berikutnya, hobi sederhana Singer mengumpulkan tanda tangan berubah menjadi salah satu perburuan manusia terbesar sepanjang masa untuk seseorang yang bahkan tidak diketahui orang-orang telah menghilang. Namun, 6 tahun itu tidak membuahkan hasil. Singer maupun siapapun yang membantunya tidak membuat kemajuan apapun dalam kasus ini. Dia berbicara dengan kenalan lama yang tidak bisa memberikan apapun selain hipotesis. Mereka menyarankan bahwa mungkin Jim menjadi tunawisma atau bahwa dia sedang berkeliling dunia menikmati hidup di negara yang indah. Jika salah satu dari teori ini benar, kabar bahwa orang-orang sedang mencarinya tidak akan pernah sampai ke telinga Jim, dan tidak ada anggota keluarga yang akan muncul untuk akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung. Banyak orang mengaku pernah melihat Jim, tetapi tidak ada yang tampaknya ingat kapan terakhir kali. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada lawan Muhammad Ali yang hilang itu. Nomor 7. Menurut legenda Romawi, kota itu didirikan pada tanggal 21 April 753 sebelum Masehi dan raja pertamanya adalah Romulus. Beberapa bukti arkeologis menunjukkan bahwa para pemukim tiba di daerah itu pada abad ke-10 sebelum Masehi. Dan mereka mulai meletakkan fondasi untuk apa yang akhirnya akan menjadi ibu kota Italia. Namun menurut salah satu penganut teori konspirasi, kota itu sama sekali tidak pernah ada, yang membuat para arkeolog di seluruh dunia yang telah mempelajari sejarah kota itu secara mendalam dan juga telah membuat penemuan sejarah luar biasa di sana selama bertahun-tahun menjadi geram. Unggahan tersebut pertama kali muncul di profil seorang TikToker yang mengklaim bahwa kota itu tidak pernah ada, dan bahwa gereja Katolik menciptakan sebuah tipuan pada tahun 1500-an di mana mereka meyakinkan semua orang bahwa Roma sebenarnya benar-benar ada. Penganut teori konspirasi yang dimaksud bernama Donna Dickens. Unggahan pertamanya tentang topik ini dibuat pada tahun 2021. Setelah itu, dia tidak terlalu sering membahasnya. Namun sekitar setahun kemudian, dia kembali mendapat kritik dari para ahli dan cendekiawan ketika dia membuat unggahan baru tentang klaim-klaimnya. Tak lama setelah video tersebut diunggah, video itu mendapatkan hingga 75.000 penayangan dan kemudian dibagikan oleh banyak pengikut Donna, memastikan bahwa video tersebut dilihat oleh ribuan pengguna lainnya di berbagai platform. Dalam unggahannya, dia mengklaim bahwa tidak pernah ditemukan artefak yang memiliki nilai budaya dari Roma. Tidak ada dokumen penting yang berkaitan dengan kota tersebut yang pernah ditemukan, dan tidak ada monumen Romawi asli yang pernah ditemukan. Dia menambahkan bahwa kota tersebut adalah homogenisasi fiktif dari budaya asli Eropa yang dilanggengkan oleh gereja Katolik. Dia menambahkan bahwa budaya Romawi yang kita pelajari di sekolah sebenarnya dipinjam dari peradaban seperti Yunani, Asia, Turki, dan Mesir.
Sedangkan untuk monumen-monumen terkenal seperti Colosseum dan Parthenon, dia percaya bahwa bangunan-bangunan ini tidak bisa dijadikan bukti bahwa Roma pernah ada. Karena batu-batu yang digunakan untuk membangunnya tidak bisa ditentukan usianya dengan penanggalan karbon. Sehingga para ahli sebenarnya tidak tahu berapa usia bangunan tersebut. Seseorang mungkin berpendapat bahwa dia lupa tentang banyak dokumen Romawi kuno yang telah ditemukan selama bertahun-tahun. Tapi dia juga punya jawaban untuk itu. Donna percaya bahwa karena tidak ada naskah asli dari dokumen-dokumen tersebut yang ditemukan, dokumen-dokumen yang ditemukan itu dipalsukan oleh para biarawan yang sekali lagi diperintahkan oleh gereja untuk melakukannya. Untungnya tidak sulit untuk membantah klaim Donna yang kurang riset itu. Kita tahu bahwa naskah kuno dan asli telah ditemukan di Roma. Sebagian besar ditulis dalam bahasa Latin dan ditulis oleh warga terkemuka kota tersebut pada masa itu. Ketika klaim-klaim ini terungkap, banyak orang bertanya-tanya apa latar belakang Donna dan keahlian apa yang dimilikinya sehingga bisa menarik kesimpulan seperti itu. Ternyata dia adalah mantan jurnalis hiburan yang pernah belajar antropologi dan sejarah. Dan dia keluar dari perguruan tinggi pada akhir tahun ketiganya. Klaim-klaimnya telah sepenuhnya dibantah oleh para ahli, namun sayangnya banyak orang masih percaya bahwa teorinya didasarkan pada fakta, padahal jelas bukan begitu kenyataannya. Nomor 6. Itu adalah masa ketika rekor demi rekor dipecahkan. Orang-orang meraih prestasi besar dengan menjadi yang pertama berlayar mengelilingi dunia, melakukan perjalanan melintasi Atlantik, dan terjebak di es saat ekspedisi berjalan kaki. Frank Lance juga ingin namanya tercatat dalam buku rekor. Untuk sebuah pencapaian yang tidak biasa, menjadi orang pertama yang bersepeda keliling dunia. Namun, ia justru menjadi terkenal karena alasan yang berbeda. Frank berasal dari Pennsylvania dan merupakan pesepeda yang dihormati di komunitasnya. Beberapa orang menganggap perjalanan yang ingin ia lakukan itu gila, sementara yang lain memberinya tepuk tangan saat ia berangkat. Pesepeda itu berhenti dari pekerjaannya sebagai juru buku dan menetapkan tanggal keberangkatannya pada 25 Mei 1892. Dia duduk di atas sepeda di Pittsburgh melakukan persiapan terakhir untuk perjalanan selama 2 tahun, sebuah petualangan yang tak akan pernah bisa ia pulang dari sana. Ruth Frank akan membawanya melintasi Amerika Utara selama beberapa bulan sebelum berlayar ke Asia, di mana perjalanan bersepeda sejauh 20.000 mil akan berlanjut. Dari Jepang, ia melanjutkan perjalanannya ke Tiongkok, lalu Burma, India, dan Persia. Pada saat itu, tahun itu 1894. Saat Frank meninggalkan Persia, ia bersiap untuk etape terakhirnya melintasi Eropa. Pada bulan Mei, ia tiba di Tabriz, Iran, dengan tujuan berikutnya yang berjarak 450 km. Ia dijadwalkan tiba di Uzurum, Turki, namun ia tidak pernah sampai di sana. Sebaliknya, Frank menjadi misteri abadi yang membuatnya dijuluki sebagai pesepeda yang hilang. Diduga ia secara misterius menghilang di suatu tempat di daerah terpencil Sungai Turki, namun belum ada seorang pun yang mengetahuinya saat itu. Baru pada akhir musim panas, keluarga dan teman-temannya mulai merasa khawatir. Mereka sudah cukup lama tidak mendengar kabar dari Frank dan sepertinya dia tidak akan pulang. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya tahu sedikit tentang rutenya dan tidak punya cara untuk mencapai lokasi terakhir yang diketahui. Namun, seorang pesepeda lain, William, telah sedikit banyak mengikuti perjalanan itu. Dia memutuskan untuk pergi ke Erzurum untuk melihat apakah Frank telah sampai di sana. William telah menerima informasi bahwa pria yang dia cari telah melewati sebuah desa ketika kemungkinan besar dia mendapati dirinya berada di tengah-tengah konflik yang semakin memanas. Sayangnya, dia memilih waktu yang salah untuk melewati Iran karena pembantaian Armenia sedang berlangsung. Kekaisaran Ottoman sudah bertanggung jawab atas beberapa ribu kematian warga Amerika. Frank mungkin terjebak dalam baku tembak tanpa sepengetahuan teman dan keluarganya. Ada juga dugaan bahwa pria itu mungkin menjadi korban tindak kejahatan yang disengaja, mungkin bertemu dengan orang-orang berbahaya selama perjalanannya. Meskipun ada informasi tersebut, William, para ahli, dan penyelidik tidak dapat menentukan apakah Frank mengalami akhir yang tragis atau hanya tersesat. Nomor 5. Edgar Allan Poe memang dianggap sebagai salah satu penulis terbesar sepanjang masa. Meskipun cerita dan puisinya mungkin tidak cocok untuk semua orang, mengingat suasana dan tema yang biasanya kelam, tidak bisa disangkal bahwa dia adalah seorang ahli di bidangnya dan karyanya akan terus dibicarakan selama beberapa dekade mendatang. Karya paling terkenalnya, The Raven, menceritakan kisah seorang pria yang mendengar ketukan di pintu depannya yang membuatnya ketakutan karena itu terjadi larut malam.
Ketika akhirnya dia membuka pintu, dia berhadapan langsung dengan seekor burung gagak, yang kemudian menyiksanya dengan satu kata saja, nevermore. Dia juga dianggap sebagai bapak dari genre detektif, karena ceritanya, Murders in the Rue Morgue menceritakan tentang kejahatan yang terjadi di sebuah ruangan terkunci, membuat polisi dan semua orang yang terlibat kebingungan sampai detektif amatir C. Auguste Dupin berhasil memecahkan kasus tersebut. Namun Poe tidak memiliki kehidupan yang mudah. Ayahnya begitu saja meninggalkan keluarganya pada tahun 1810 setahun setelah kelahirannya, dan ibunya kemudian terkena tuberkulosis yang merenggut nyawanya setahun kemudian. Dia dan keluarga angkatnya pindah dari Boston, Massachusetts ke London, Inggris pada tahun 1815. Tetapi mereka kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1820. Dia pernah bertugas di militer dan setelah saudara laki-lakinya meninggal, dia memulai karirnya sebagai penulis, namun tidak berjalan seperti yang dia rencanakan. Karyanya dianggap terlalu kelam bagi kebanyakan orang, dan butuh waktu lama sebelum dia bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Istrinya, Virginia Eliza Clem Poe, meninggal pada tahun 1847 setelah juga terkena tuberkulosis, dan dia jatuh ke dalam depresi berat yang tak pernah benar-benar pulih darinya. Akhirnya dia mendapatkan ketenaran atas karyanya dan dikatakan sebagai penulis Amerika pertama yang bisa mencari nafkah hanya dari menulis. Meskipun dia mungkin akhirnya meraih kesuksesan dalam profesi yang dipilihnya, diyakini bahwa dia tidak pernah benar-benar bahagia setelah istrinya meninggal. Dan kematiannya sendiri masih diselimuti misteri yang menurut beberapa ahli teori konspirasi lebih kelam daripada yang selama ini dibuat seolah-olah kita percayai. Hari yang dimaksud adalah 3 Oktober 1849. Poe ditemukan dalam keadaan setengah sadar di Baltimore, dan menurut saksi mata, dia sangat menderita dan membutuhkan bantuan. Dia mengenakan pakaian milik orang lain dan berulang kali memanggil nama Reynolds. Orang itu tidak pernah diidentifikasi dan hingga kini tidak diketahui siapa yang dimaksud atau apa hubungannya dengan kondisi buruk saat Poe ditemukan. Dia kemudian dibawa ke Washington Medical College untuk mendapatkan perawatan, namun akhirnya meninggal dunia. Dia tidak pernah cukup sadar untuk menjelaskan apa yang terjadi padanya atau mengapa dia menghilang selama beberapa hari sebelum akhirnya muncul kembali dalam keadaan yang sangat buruk. Disitulah teori konspirasi mulai bermunculan. Mereka berfokus pada fakta bahwa Poe ditemukan di jalan di luar tempat pemungutan suara saat pemilihan umum berlangsung. Mereka percaya kematiannya sudah direncanakan dan bahwa dia adalah korban dari kuping, yaitu ketika seseorang yang tidak curiga diambil dari jalanan dan dipaksa untuk memberikan suara berulang kali, tetapi hanya setelah mereka dipaksa menelan suatu zat yang membuat mereka mudah dipengaruhi. Tentu saja hal ini belum pernah terbukti, tetapi beberapa ahli teori percaya inilah yang menjelaskan mengapa Poe ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan mengapa dia tidak pernah menerima perawatan medis yang layak yang bisa saja menyelamatkan nyawanya hari itu. Nomor 4. Tidak semua orang seberuntung Myrtle yang menemukan cinta sejati di komunitasnya. Susan Hope jelas tidak seberuntung itu. Pada tahun 1970-an, ibu dari 3 anak ini memulai proses perceraian yang sulit dan melelahkan dengan suaminya, Raymond. Dia menemukan rahasia kelam suaminya yang melibatkan pengasuh anak mereka. Menambah kesialannya, Susan, yang lebih suka dipanggil Sue, terlibat dalam kecelakaan mobil yang hampir merenggut nyawanya setelah mobilnya keluar jalur. Untuk memperburuk keadaan, rumah Sue juga secara misterius terbakar. Pada tahun 1979, Sue sudah sangat terbebani oleh semua kesialan yang diberikan hidup kepadanya. Tetapi kemalangannya tidak berhenti di situ. Dengan harapan memperbaiki keadaannya, Sue pindah bersama pacar barunya setelah mendapatkan apartemen yang bagus. Namun, pacarnya itu adalah seorang tentara dan seringkali harus ditempatkan di tempat lain. Mereka saling berkirim surat setiap hari, tetapi itu tetap saja tidak cukup. Pada bulan Februari tahun itu, dia juga mengetahui bahwa seseorang telah memalsukan cek atas rekening banknya. Diduga, dia mengaku tahu siapa yang berada di balik itu, tetapi tidak pernah menjelaskan siapa orang tersebut. Sue menyatakan bahwa dia akan menghadapi mereka, tetapi kita tidak tahu apakah konfrontasi itu pernah terjadi karena tak lama setelah itu, dia menghilang secara misterius. Pada tanggal 12 Februari, anak-anak pulang ke rumah dan menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan oleh ibu mereka. Catatan itu berisi instruksi bahwa jika dia belum pulang saat mereka tiba, mereka harus pergi ke rumah tetangga. Namun anak-anak memilih untuk tetap tinggal sambil mengawasi pintu dengan penuh harap. Dengan memilukan, ibu mereka tidak pernah kembali melewati pintu itu lagi, tetapi Raymond lah yang masuk.
Malam itu, dia pergi ke rumah tersebut untuk membayar tunjangan anak yang katanya dia hutang. Namun, mendapati anak-anak sendirian dan membuat mereka percaya bahwa mereka telah ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang paling mencintai mereka. Ketika kabar tentang hilangnya Sue tersebar, beberapa detail segera terungkap. Para penyelidik menemukan bahwa wanita tersebut pergi tanpa membawa pakaian tambahan, sesuatu yang tidak biasa untuk seseorang yang diduga sengaja meninggalkan anak-anaknya. Seorang tetangga kemudian memberikan detail penting berikutnya, menyatakan bahwa dia melihat Sue masuk ke dalam kendaraan berwarna biru yang digambarkan sebagai truk dengan penutup bak atau sebuah van. Pukul 8.30 pagi itu, wanita tersebut diduga masuk ke dalam mobil bersama seorang pengemudi yang tidak dikenal, menandai saat terakhir siapapun melihatnya dalam keadaan hidup. Ibu berusia 29 tahun itu telah menghilang dari Bentry, West Virginia, dan tidak ada petunjuk yang menunjukkan apa yang terjadi padanya. Tahun-tahun berlalu sebelum nama Sue kembali muncul di media, namun kemunculannya tidak membawa sedikit pun kelegaan. Diduga bahwa sisa-sisa manusia telah ditemukan di dasar tebing di Kanawha Falls pada tahun 2016. Awalnya harapan di antara para penyelidik kembali muncul, percaya bahwa mereka telah menemukan titik terang dalam kasus yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun setelah dilakukan analisis forensik, ditemukan bahwa sisa-sisa tersebut milik 6 orang yang berbeda, dan tidak satupun dari mereka adalah Sue. Sekarang sudah 46 tahun sejak Sue Rapp menghilang dalam keadaan yang tidak biasa dan menyeramkan. Tidak ada kemajuan dalam kasusnya, dan kasus itu tetap menjadi kasus dingin. Nomor 3. Kita semua pernah mendengar berbagai teori konspirasi tentang hal-hal gaib, seperti beberapa selebriti sebenarnya adalah iblis, atau bahwa hantu bisa mengikuti seseorang dan menghantui mereka seumur hidup. Atau bahwa beberapa bagian tertentu di dunia adalah portal yang bisa membawa seseorang ke realitas lain. Lalu ada teori bahwa Necronomicon, sebuah buku fiksi yang diciptakan oleh penulis H.P. Lovecraft, sebenarnya memang ada, dan bahwa Lovecraft sebenarnya berusaha membagikan rahasia tentang okultisme kepada kita semua tanpa terlalu terang-terangan. Lovecraft, yang hidup antara tahun 1890 dan 1937, menjadi terkenal karena cerita pendek, puisi, novel, dan esainya yang aneh, yang sebagian besar mengandung unsur supernatural dan makhluk-makhluk dari dunia lain. Seperti Cthulhu yang muncul dalam ceritanya berjudul The Call of Cthulhu, yang juga menjadi judul lagu dari band heavy metal Metallica. Makhluk itu pertama kali muncul pada tahun 1928 dan digambarkan memiliki kepala seperti gurita, wajah yang dipenuhi tentakel, tubuh bersisik yang mirip karet, serta sayap panjang dan sempit di punggungnya. Makhluk ini setinggi ratusan kaki dengan lengan dan kaki yang mirip manusia. Selama berabad-abad, Cthulhu telah berdiam diri di kota tenggelam R'lyeh di Samudra Pasifik. Ketika bintang-bintang berada pada posisi yang tepat, makhluk itu terbangun dan kekacauan pun terjadi. Seluruh bumi dilanda bencana besar dan umat manusia hampir musnah. Necronomicon adalah bagian dari mitos Cthulhu, dan Lovecraft menjelaskan bahwa ia mendapatkan ide tentang buku itu dan namanya saat bermimpi. Buku ini juga sering disebut sebagai kitab orang mati dan pertama kali disebutkan oleh Lovecraft dalam cerita berjudul The Hound. Saat menulis tentang sejarah buku tersebut, Lovecraft menyatakan bahwa buku itu awalnya disebut Al-Azif, yang merupakan kata dalam bahasa Arab yang merujuk pada suara malam yang dihasilkan oleh serangga tertentu, yang oleh banyak orang digambarkan mirip dengan suara lolongan iblis. Penulis buku tersebut adalah seorang pria Arab yang setengah gila bernama Abdul Al-Hazred, yang menyembah dua makhluk ciptaan Lovecraft, yaitu Yog-Sothoth dan Cthulhu. Dia meninggal dunia dalam keadaan misterius pada tahun 738 setelah diserang oleh makhluk raksasa. Setelah kematiannya, buku tersebut dipelajari oleh para filsuf, dan pada tahun 950, buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang kemudian namanya berubah menjadi Necronomicon. Tidak banyak yang diketahui tentang penampilan buku tersebut, tetapi Lovecraft menyebutkan bahwa buku itu dijilid dengan kulit dan disimpan terkunci dengan beberapa pengait logam. Di dalam buku itu, pembaca akan menemukan kumpulan pengetahuan terlarang, termasuk mantra, ritual, dan informasi tentang makhluk-makhluk kuno dan terlupakan seperti Cthulhu. Namun tidak sembarang orang bisa membukanya dan membacanya. Konon, siapapun yang membaca teks tersebut akan mengetahui kebenaran mengerikan tentang realitas, dan mereka akan menjadi gila setelah memperoleh pengetahuan ini. Selain itu, siapapun yang berhasil membaca buku tersebut akan mampu memanggil makhluk-makhluk mengerikan dan raksasa yang bisa menebar kehancuran di seluruh dunia. Buku itu bisa digunakan untuk membuka portal ke dunia lain,
melakukan ritual sihir gelap dan terlarang, serta mengungkap kebenaran tentang realitas, yaitu bahwa segala sesuatu yang kita ketahui dan lihat tidak hanya diciptakan, tetapi juga dikendalikan oleh entitas-entitas kuno yang masih ada hingga hari ini. Necronomicon tentu saja adalah buku fiksi yang diciptakan Lovecraft dari imajinasinya. Namun banyak orang percaya bahwa teks semacam itu benar-benar ada dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum seseorang memutuskan untuk menggunakannya, yang pada akhirnya akan menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Nomor 2. Myrtle Polk telah menjadi pilar komunitas Dallas. Selama lebih dari 40 tahun, Myrtle Polk mengajar di sekolah-sekolah ISD, dan selama lebih dari 30 tahun, dia dikenal sebagai anggota setia gereja setempat. Myrtle telah menikah dengan pria yang sama selama 58 tahun. Mereka menikah saat usianya 30 tahun. Sayangnya, suaminya meninggal pada tahun 2010, meninggalkan istri tercintanya hampir sendirian. Meskipun dia tinggal sendiri, Myrtle menemukan kebersamaan di tengah komunitas yang selama beberapa tahun terakhir telah ia layani selama beberapa tahun terakhir. Sekarang giliran mereka untuk merawatnya. Wanita berusia 88 tahun itu mulai menunjukkan tanda-tanda demensia pada awal tahun 2024. Meskipun dia masih bisa beraktivitas seperti biasa, namun mendapat banyak bantuan. Keluarganya tidak melihat sesuatu yang benar-benar aneh pada tahun itu, tetapi hal yang tidak biasa itu akan segera terjadi. Pada tanggal 8 Juni tahun itu, Myrtle duduk di teras rumahnya menghadap ke halaman depan di blok 1100 Indian Creek Trail, Dallas, Texas. Hari itu kebunnya baru saja selesai ditata dan tampak sedang mengagumi tampilan barunya, sementara putrinya mengagumi kebahagiaannya dari kejauhan. Sebuah kebahagiaan yang sebentar lagi akan diselimuti kegelapan. Sekitar pukul 9 malam, wanita itu sempat mengobrol dengan temannya lewat telepon. Dia memberitahu temannya bahwa dia sedang sibuk menyiapkan pakaian untuk pergi ke gereja besok, tempat yang tidak akan pernah dia datangi. Kekaguman dari kejauhan dan panggilan telepon ramah itu akan menjadi kali terakhir siapapun melihat Myrtle atau mendengar kabar darinya. Dia menghilang entah kapan antara pukul 9 malam itu dan pagi berikutnya. Putranya sedang duduk di bangku gereja Baptis Singing Hills yang penuh semangat, yang langsung merasa khawatir karena ibunya tidak hadir. Setelah diselidiki lebih lanjut, dia menemukan bahwa ibunya juga tidak ada di rumah dan segera melaporkan bahwa ibunya hilang. Pada tanggal 10 Juni, peringatan Silver Alert dikeluarkan untuk wanita yang kini hilang tersebut, dan aparat penegak hukum segera bergerak untuk menyelidiki. Upaya awal mengungkapkan bahwa Lexus ES 330 hitam tahun 2004 milik Myrtle juga hilang. Ketidakhadiran mobil tersebut menimbulkan dugaan bahwa Myrtle telah berkendara meninggalkan rumahnya hari itu, berniat untuk pergi ke gereja, namun mengalami masalah atau tersesat di jalan. Meskipun telah dilakukan pencarian dan penyelidikan secara luas, pihak berwenang tidak membuat kemajuan apapun pada tahun itu. Tidak ada petunjuk, tidak ada yang melihat, dan tidak ada informasi yang masuk. Myrtle telah menghilang. Waktu yang cukup lama akan berlalu sebelum terobosan berikutnya akhirnya ditemukan. Pada saat ini, banyak orang sudah melupakan wanita yang hilang itu, kecuali keluarga dan teman-temannya, yang terus tertekan karena hilangnya Myrtle secara tiba-tiba. Pada tanggal 4 November 2025, mobil Myrtle akhirnya ditemukan, namun posisinya tidak menjanjikan. Mobil itu telah terendam di 5 Mile Creek dekat Wagon Wheel Trail dan South Lancaster Road. Mobil itu berada lebih dari 100 yard dari jalan terdekat. Karena percaya bahwa Myrtle kemungkinan berada di dalam, upaya untuk mengeluarkan kendaraan dari sungai segera dimulai. Dalam proses itu, misteri ini justru semakin rumit. Myrtle tidak ditemukan di dalam kendaraan yang berhasil diangkat. Tidak ada tanda-tanda dirinya di dalam maupun di sekitar area tersebut. Seolah-olah Myrtle telah keluar dari kendaraan sebelum kendaraan itu terjun ke dalam air. Setelah itu, pencarian lebih lanjut dilakukan, termasuk dengan bantuan relawan dan unit anjing pelacak. Tidak ada petunjuk tambahan yang ditemukan, membuat hilangnya Myrtle tetap menjadi misteri yang aneh. Nomor 1. Di antara beberapa teori konspirasi yang lebih aneh adalah anggapan bahwa bulan sebenarnya tidak ada. Australia bukanlah tempat yang nyata, dan semua batu yang ditemukan di bumi sebenarnya lunak sampai disentuh. Kebanyakan orang menanggapi teori-teori seperti ini dengan skeptis, tetapi ada satu yang mulai mendapat perhatian dalam beberapa bulan terakhir berkat unggahan media sosial yang mengklaim gravitasi bumi akan hilang untuk sementara waktu pada tahun 2026. Rumor ini mulai beredar di internet pada awal tahun 2026 ketika seseorang mulai mengklaim bahwa gravitasi kita akan berhenti bekerja selama sekitar 7 detik pada tanggal 12 Agustus.
dan bahwa peristiwa ini akan membawa dampak buruk bagi kita semua. Menurut unggahan tersebut, sebuah dokumen rahasia NASA berjudul Proyek Anchor bocor ke media pada November 2024. Dokumen itu berisi bukti bahwa badan tersebut sudah mengetahui tentang peristiwa ini dan sedang melakukan persiapan untuk tanggal tersebut. Seorang pengguna Instagram mengunggah video ke profilnya yang memperlihatkan seorang pria sedang duduk di dalam mobil. Video itu juga berisi teks, pada tanggal 12 Agustus 2026, dunia akan kehilangan gravitasi selama 7 detik. NASA tahu. Mereka sedang bersiap, tapi tidak memberitahu kita alasannya. Teks itu juga mengklaim bahwa gravitasi benar-benar akan menghilang selama 7,3 detik secara spesifik, dan bencana yang diakibatkan akan menyebabkan antara 40 hingga 60 juta orang kehilangan nyawa. Mereka mengklaim bahwa benda apapun yang tidak terikat ke tanah akan mulai melayang ke atas, dan setelah 7 detik, semuanya akan jatuh kembali ke bumi. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa banyak orang akan melayang ke udara dan kemudian tewas akibat jatuh atau tertimpa benda-benda besar yang jatuh menimpa mereka. Mereka juga mengklaim bahwa sebagian besar benda akan terangkat sekitar 20 meter ke udara, dan hal itu akan menyebabkan kepanikan besar di seluruh dunia. Pengguna lain mengklaim bahwa proyek Anchor memiliki anggaran sekitar $89 miliar dan NASA telah mengerjakannya selama beberapa tahun. Ditambah lagi dengan dugaan bahwa badan tersebut ingin melakukan eksperimen untuk melihat apakah kita bisa bertahan hidup di bumi tanpa gravitasi selama 7 detik. Beberapa orang menyatakan bahwa akibat dari anomali gravitasi ini akan menyebabkan setidaknya 10 tahun pembangunan kembali setelah terjadinya keruntuhan ekonomi. Dan bahwa kita harus mulai membangun kembali komunitas kita, karena hampir semua infrastruktur di bumi akan rusak parah atau hancur total. Diketahui bahwa gerhana matahari akan terjadi pada tanggal 12 Agustus 2026, namun masih belum diketahui apakah para penganut teori konspirasi akan menganggap ini sebagai tanda bahwa sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan terjadi pada tanggal yang sama. Beberapa ahli telah angkat bicara dan meyakinkan publik bahwa gravitasi akan tetap normal seperti biasanya pada tanggal tersebut, dan tidak ada yang perlu membuat persiapan khusus karena teori tersebut sepenuhnya dibuat-buat dan tidak benar. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan unggahan kami selanjutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.